Penggemar kopi dengan penggemar firman. Penggemar kopi itu kalau minum kopi dia nggak mau dingin. Anda yang minum kopi dingin itu bukan penggemar kopi, ya. Karena aromanya, harumnya, taste-nya beda. Harus panas. Penggemar firman juga nggak mau terima firman dengan hati yang dingin, tapi mau hatinya panas, ya. Udara boleh dingin, tetapi hati bukan hati panas hati. Jangan salah. Bergelora, saudara-saudari. Ya, hati kita harus bergelora. Oke, tema kita adalah firman yang mengalahkan pengalaman. Katakan lagi sama-sama saya. Firman yang mengalahkan pengalaman. Saudara-saudari, sebelumnya saya mau kasih, boleh buka Yohanes 8, 31, 32. Iya, harus saya 31, 32 jadi satu ya. 31, Yohanes 8, 31, 32 jadi satu aja. Nah, ini pembukaan, saudara, bahwa kita harus melihat kepada kebenaran, ya. Dikatakan begini di dalam Yohanes 8, 31, 32 ya, saya bacakan ya. Anda dengerin. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Katakan sama-sama. Tetap dalam firman-Ku. Lalu di ayat 32 katakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Syaratnya apa? Kita tetap dalam firman. Maksud tetap dalam firman apa? Kita percaya total, percaya aja apa yang dikatakan firman. Nggak usah tambah-tambahin, nggak usah kurangin. Apa yang dikatakan firman, kita percayai. Itu aja. Ya, bukan tambah-tambahan yang lain. Nah, nanti kita akan ngelihat bagaimana. Oleh sebab itu hari ini juga sama, kita percaya firman aja. Oke, kembali ke PowerPoint-nya. Saya akan, PowerPoint-nya. Ini cukup, Anda sudah melihat? Ya, firman yang mengalahkan pengalaman. Saudara-saudari, ada satu murid-murid Yesus, banyak murid-murid Yesus itu mengalami berjalanan bersama Yesus, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Di dalam suatu ketika, suatu kejadian, Petrus dengan Yohanes saat itu, mereka melihat transfigurasi kemuliaan Tuhan di atas gunung, di mana Yesus wajahnya berubah rupa, lalu datanglah dua orang yang sudah lama meninggal, yaitu Musa dan Elia. Ya, itu kalau Anda ada di situ, pasti kita akan tercengang sama-sama, kita pasti akan, waduh, nggak bisa ngomong apa. Ya, di Matius 17 ayat 5 dikatakan, dan tiba-tiba sedang berkata-kata turunlah awan, ada awan lagi. Ya, awan kemuliaan menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara, ada suara lagi. Benar-benar bikin kita terpana. Petrus, Paulus sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, saudari. Ya, dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan itu menjadi suatu momen yang terukir di pikiran Petrus, di hatinya, sehingga dia nggak bakal lupa. Oleh sebab itu ketika dia menginjil, dia selalu katakan itu. Dan dia tulis di dalam firman dia dalam 2 Petrus 1 ayat 18, kejadian ini dia diceritakan lagi. Di dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan, kami sendiri. Jadi dia bilang, bukan dia doang nih. Ada Yohanes juga. Jadi ada kesaksiannya benar-benar bukan buat-buatan ini, bukan mimpi, bukan ngelamun. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami berada bersama dia di atas gunung yang suci itu. Kenapa gunung itu suci? Karena ada Yesusnya. Dia bilang begitu. Jadi dengan kata lain, dia ada pengalaman nggak? Dia ada pengalaman. Dia mendengar, dia berada di situ. Artinya, dia mengalami, saudara-saudari. Pengalaman adalah sesuatu yang Anda alamin, ataupun ada orang lain yang ngalamin, saudara. Benar nggak? Tetapi pengalaman juga adalah suatu kepastian karena ilmu pengetahuan. Mengatakan, misalkan, saudara, bahwa kalau Anda mendidihkan air 100 derajat Celcius, Anda celepin tangan di situ, ilmu pengetahuan mengatakan tangan Anda akan melepuh. Jadi Anda nggak usah celepin pun, Anda percaya. Karena itu ilmu pengetahuan based atas sesuatu, dia bikin eksperimen, lalu itu dia tulis. Walaupun itu pengalaman yang dibuat, tetapi itu dipercayain. Jadi itu fakta ilmiah. Dan pengalaman itu telah terjadi, atau biasa terjadi.
Ya kan? Jadi kalau Anda misalkan eh, punya pengalaman nggak? Misalkan sesuatu ketika Anda em, apa ya? Kalau Anda sekarang pergi ke, saya punya pengalaman pergi ke daerah Malang. Saya pikir udah kayak di sini, gitu ya. Nggak bawa uang cash, saya nggak bisa beli bensin, nggak mau makan juga semua, mintanya cash di sono. Jadi, nah itu dia pengalaman. Yang biasa terjadi di sono biasa adalah menerimanya masing cash, nggak terima QRIS segala, nggak terima tuh yang lain-lain, ya. Jadi itulah yang biasa terjadi. Nah, bagaimana kalau di dalam janji-janji Tuhan? Apakah pertanyaan saya sama Anda dan saya? Anda ketika melihat janji Tuhan, Anda pernah ngalamin atau janji Tuhan yang Anda harapkan sekarang? Pertanyaan saya, apakah Anda sudah alami? Sebagian ada yang pernah, tetapi sebagian belum alami. Karena Petrus bilang begini, saudara, di dalam ayat 19 selanjutnya, dia bilang begini, itulah sebabnya kami lebih yakin. Karena ada pengalaman, Pak. Saya jadi lebih yakin. Benar kan? Karena ada pengalaman, maka saya jadi lebih yakin akan firman Tuhan. Makanya saya minta, Pak, biar Tuhan, biar saya ngalamin. Supaya saya jadi lebih yakin. Dan itu banyak terjadi sama orang-orang. Tetapi Anda ngelihat, ini yang ditulis oleh seorang yang ngalamin kejadian luar biasa. Kejadian yang luar biasa dengan Tuhan. Tetapi dia katakan, itu sebabnya kami lebih yakin lagi akan pesan Allah yang dikabarkan oleh para nabi. Dia lebih yakin, saudari, karena dia punya pengalaman. Pesan nabi itu tentang siapa Allah, siapa Mesias, dia bikin dia itu mantep. Ini dia, karena ada pengalaman. Tapi masalahnya, bagaimana ketika kita belum ada pengalaman? Masalahnya bagaimana? Tadi kan pengalaman juga kan berdasarkan apa kata sains. Masalahnya adalah ketika sains, ilmu pengetahuan bilang, nggak ada obatnya sakit ini. Nggak bisa sembuh. Kita sering pada ngalamin kayak begini. Ketika ilmu pengetahuan sains bilang katakan, wah kalau sakit begini bisa tahunan. Lalu pengalaman bisa mengatakan, Pak, kalau Bapak nggak sedang bergumul kayak begini, ini bisa lama baru beres. Bagaimana ketika pengalaman berkatakan yang lain ataupun belum pernah terjadi? Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Benar nggak? Dunia sekarang tambah apatis. Sehingga mereka menyebarkan apa yang biasa sering terjadi. Benar? Apa yang biasa sering terjadi adalah yang negatif. Dokter nggak bakal bisa. Kadang-kadang yang terjadi adalah begini pengalaman. Kalau saya pakai dokter yang hebat itu, banyak orang bilang pakai dokter hebat itu, baru bisa sembuh. Tapi dokter itu mahal. Dokter yang hebat itu mahal. Kita menerapkan pengalaman orang dan memproyeksikannya ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya nggak pakai dokter itu, saya nggak dapat yang terbaik. Sering itu terjadi. Itulah yang sedang dibuat. Pengalaman yang tanpa disadari dimasukin di pikiran Anda dan saya. Wah, kalau terjebak ke sini susah keluar, Pak. Sering kayak begitu, saudara. Ya. Nah, tapi sekarang Petrus yang pernah mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dia mau kasih tahu Anda. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan tadi, saudari, ya, Anda ngelihat, itulah sebabnya kami lebih yakin lagi akan pesan Allah. Karena dia dapat pengalaman yang dikabarkan oleh para nabi. Tetapi dia kemudian ayat selanjutnya, sebaiknya kalian memperhatikan pesan itu. Sebaiknya kalian memperhatikan pesan itu. Wah, Pak, kan emang benar. Kan Petrus percaya bahwa karena pengalamannya, bahwa pesan yang dibawa Nabi itu, pesan itu jadi lebih yakin. Saudara, enggak. Kata aslinya dari sini, kata aslinya itu bahasa Yunani, ya. Saya belajarin gali gitu ya. Kata aslinya di sini adalah, ya kai itu penghubungnya, ya. Lalu dikatakan ekomen babaito roni. Maknanya adalah begini. Itu perbandingan. Kata ini dipakai untuk perbandingan.
Jadi, kata ini dengan kata lain singkatnya begini. Membandingkan kalau kamu belum punya pengalaman dan kamu yang sudah punya pengalaman. Jangan kata lain begini, sebaiknya ketika kamu belum punya pengalaman, kalian perhatikan pesan itu. Bahkan lebih ekstrim ya, mengatakan begini, maknanya saya saya lihat udah jadi eksposisinya, semuanya buat singkat aja ya, bahwa firman itu lebih pasti dari pengalaman visual transfigurasi yang Petrus sampaikan. Yang Petrus mau ngomong, mau sampaikan lewat eksposisinya nih, gitu ya. Petrus mau ngomong begini, pesan firman lebih kuat dari pengalaman yang dia miliki. Saudara. Karena kita punya keterbatasan dalam terjemahan bahasa, sehingga kita kadang nggak ngelihat. Tetapi yang mau disampaikan Petrus lewat firman ini, dia katakan begini, sekalipun kamu, begini, pesan firman Tuhan lebih kuat dari pengalaman. Pengalaman mungkin dokter nggak bilang nggak akan sembuh. Pengalaman di dalam scientific dikatakan ini nggak mungkin. Tetapi firman Tuhan lebih kuat dari pengalaman. Pengalaman Anda adalah, wah kalau kayak begini gawat. Pengalaman Anda adalah kalau kayak begini bakalan berantakan. Tetapi firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan lebih kuat, saudara. Oleh sebab itu dikatakan, sebaiknya kalian memperhatikan firman itu. Ini yang tadi ya, bagaimana kalau kita belum mengalami? Nah, sebaiknya kalian memperhatikan pesan itu. Artinya, ya, sebaiknya itu komparatif dan memperhatikan pesan itu. Kata memperhatikan pesan itu firman, saudari. Ya, kata memperhatikan pesan itu adalah pros echo, saudara. Jadi ketika Anda belum mengalami pengalaman orang-orang katakan yang buruk, sedangkan janji Tuhan katakan positif, maka Anda harus lebih percaya janji firman Tuhan. Anda ngikutin ya? Bisa ngikutin apa yang saya mau sampaikan? Ya, hari-hari ini dunia akan bertambah buruk dan sehingga akan dikasih unjuk pengalaman-pengalaman dan bukti-bukti saintifik alamiah yang jelek. Tetapi Anda dan saya harus, ketika kita tetap dalam firman, kita tetap pegang firman, tetap percaya firman, meskipun pengalaman arti bukan selalu apa Anda yang sudah pernah alami. Bisa dari orang lain tadi kan ya, bisa dari sains juga. Apapun pengalaman ngomong, Anda pegang firman, firman itu pasti terjadi. Nah, bagaimana supaya kita memperhatikan pesan firman Tuhan itu? Tadi saya katakan, pesan itu seperti lampu yang bersinar di tempat gelap, terus lanjutannya sampai fajar menyingsing. Kan Anda tahu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi firman Tuhan adalah pelita, lampu. Waktu gelap. Sampai kapan? Fajar menyingsing. Fajar menyingsing itu kapan? Maknanya adalah sampai janji itu terjadi. Sampai janji Tuhan terjadi. Saudara, ketika Anda berjalan di dalam kegelapan, keraguan, kebimbangan, kenegatifan, pengalaman bilang yang negatif, Anda harus tetap pegang firman sampai janji itu terjadi. Karena firman itu hanya membantu Anda melewati masa yang gelap, di tempat gelap. Tetapi ketika itu terjadi, Anda akan, haleluya, fajar sudah menyingsing. Kegelapan nggak menguasai lagi. Keraguan tidak menguasai lagi. Benar? Pengalaman-pengalaman pahit yang buruk tidak lagi menguasai karena fajar sudah menyingsing. Jadi kita butuh sekali firman Tuhan waktu kita mengalami ataupun belum mengalami keadaan yang kita harapkan janji Tuhan itu. Dan pesan itu adalah pesan janji Tuhan. Caranya bagaimana? Tadi kita memperhatikan pesan itu, memperhatikan firman itu. Kata memperhatikan itu adalah pros echo. Anda tahu echo? Echo kan gema. Pros itu lebih kuat.
Jadi Anda dan saya ketika masa-masa sulit, gemakan terus janji firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk kadang orang pakai firman itu jadi seperti mantra. Bukan, saudara. Firman harus Anda gemakan. Tujuannya bukan untuk meyakinkan Allah. Tujuannya ketika Anda gemakan adalah pikiran Anda menyadarinya. Makanya harus digemakan terus. Karena kalau enggak digemakan, maka yang Anda dengar adalah pengalaman buruk. Perkataan buruk. Benar? Kemarahan Anda, kekecewaan Anda, kekhawatiran Anda, sakit hati kita. Tapi ketika Anda mulai menggemakan firman, artinya bukan supaya itu terjadi. Anda tahu kenapa firman itu terjadi? Karena Yesus sudah bayar. Itulah sebabnya dalam Korintus katakan, Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Firman itu terjadi karena sudah dibayar. Oleh sebab itu pasti terjadi. Tetapi firman itu tidak seketika terjadi. Kadang-kadang kita berjalan dalam lembah dulu. Tetapi ketika kita berjalan dalam kegelapan, fajar pasti datang. Bertahan aja, saudari. Kita bertahan aja. Dan ketika bertahan itu, Anda dan saya perlu menggemakan supaya otak kita, pikiran kita mulai menjadi tenang. Be still and know. Tenang, diam, tahulah aku Allah. Kita jadi tenang, Tuhan pegang kendali. Tuhan sedang menuntun saya kepada fajar pagi hari. Saudara, yang perlu kita ubah diri kita. Bukan Tuhan. Tuhan nggak akan berubah. Dan dia sudah bayar harganya. Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Karena dia sudah bayar atas kayu salib. Kitanya ini berhenti menuduh diri kita, tapi mulailah menggemakan janji Tuhan. Janji-janji Tuhan. Apapun situasinya, walau apapun pengalaman yang kita pernah alami itu, saya. Sebab itulah yang butuh kita lakukan. Gunakan firman sebagai tuntunan, lampu, sampai mengalami fajar kemuliaan Tuhan, janji Tuhan digenapin. Karena kadang janji Tuhan gak seketika. Kalau gak seketika, jangan Anda pernah berhenti untuk menggemakan firman Tuhan. Karena itu pasti datang. Roma katakan begitu, Roma 9:28. Apa yang dijanjikan Tuhan, yang difirmankan Tuhan, pasti digenapi, terus di muka bumi, segera dan sempurna. Kalau Anda nggak lihat, Roma 9:28 katakan itu. Saudara. Firmannya tadi, Yohanes 8, 31-32, jika kamu tetap dalam firman-Mu. Maksudnya tetap apa? Ya pegang aja firman itu. Apapun juga orang lain ngomong, pengalaman ngomong, bicara, apapun juga. Tetap percaya firman itu. Maka kamu akan mengetahui kebenaran. Yang benar adalah firman. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ini buat kita semua, buat Anda dan saya. Ya, karena kita masih jalan di dunia yang penuh dengan tantangan, masalah. Kita masih berjalan dengan orang-orang yang tidak sempurna. Anda bisa dilukai, Anda bisa dijahatin sama orang, Anda bisa juga clash sama orang. Banyak sekali. Kita masih tinggal di dunia yang sudah rusak sehingga kita bisa sakit. Kita bisa mengalami hal-hal yang gak enak karena kehancuran dunia ini. Jadi sebab itu firman ini buat kita semua. Ya. Lalu yang kedua, kembali ke 2 Petrus 1 ayat 9. Anda ngelihat. Ya. Dikatakan pesan itu seperti lampu yang bersinar. Jadi firman ya, dikatakan pesan itu, firman itu seperti lampu yang bersinar di tempat gelap sampai fajar menyingsing. Dan sama-sama, cahaya bintang timur itu bersinar di hatimu. Saudara-saudari, siapa bintang timur itu? Tahu dari mana Yesus? Oh, ya. Nah, dari firman. Firman yang mana? Ada? Hah? Wahyu. Wahyu 22 ayat 16. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dia secara spesifik katakan dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Kita sayangnya adalah bukan orang-orang nelayan, bukan orang-orang pelaut. Kita nggak ngerti makna bintang
timur itu, saudari. Tetapi Anda tahu, saya mau kasih tahu aja, bahwa bintang timur adalah bintang yang Anda lihat sebelum fajar menyingsing. Sebelum matahari terbit, yang kita lihat adalah bintang timur. Oleh sebab itulah bintang timur dipakai oleh pelaut-pelaut nelayan ketika di malam yang gelap untuk melihat arah. Walaupun tidak ada fajar, tapi dia bisa melihat bintang itu masih ada. Apalagi ketika mau menjelang pagi, menjelang fajar, sebelum matahari terbit, Anda ngelihat matahari, yang sering kalau kita ngelihat, kita pergi ke gunung, ngelihatnya adalah sunrise. Tetapi kalau Anda ngelihat, Anda di pinggir laut, di laut, maka sebelum sunrise, Anda akan melihat bintang timur. Selesai. Sebelum Anda melihat fajar pagi hari, Anda harus melihat bintang timur dulu. Anda ngerti maksudnya? Ngelihat kan? Yesus adalah bintang timur. Bersinar sebelum fajar. Sebelum fajar datang, bintang timur dulu saudaranya Anda melihat. Sebelum janji Tuhan Anda alamin, Anda harus melihat dulu bintang timur. Anda harus melihat Yesus dulu, selesai. Maknanya apa? Kita harus melihat, ya ini tadi, kita harus melihat kepada karya keselamatan anak domba Allah. Pewahyuan tentang bintang timur itu ada di Wahyu 22. Wahyu 22 adalah pasal yang terakhir. Bicara kemenangan. Bicara anak domba Allah ditinggikan. Jadi ketika dikatakan di Wahyu memperlihatkan siapa bintang timur itu, Wahyuan itu ada di pasal yang terakhir. Dengan kata lain, ini sedang menunjukkan kemenangan. Kemenangan anak domba Allah ada ketika di atas kayu salib. Bukan di tempat lain. Sebab itu semakin Anda fokus pada kemenangan Yesus di atas kayu salib, maka janji Tuhan itu sedang datang ke kehidupan Anda. Saudara, saya bukan mengupas dengan itu, tapi ini adalah revelation, penyingkapan dari Tuhan. Ya, jadi kalau Anda baca lagi nanti bisa bermakna lain, tetapi hari ini dan buat Anda, buat saya, ini pewahyuan Tuhan. Anda harus mulai melihat tentang kemenangan anak domba Allah. Karena Wahyu 22 terakhir adalah bicara tentang anak domba Allah ditinggikan. Anda sudah disiapkan Yerusalem baru. Jadi, semakin Anda melihat karya Yesus di atas kayu salib, karya Yesus kayu salib, itu membuat Anda sudah dibenarkan. Firman Tuhan, kalau nggak salah di dalam, saya ngeliat lagi ya, ini karena nggak semua saya hafal. Ya, saya minta ayatnya. Harus 2 Petrus kalau nggak salah, 2 Petrus 1, saya lihat dulu, benar nggak? 2 Petrus 1. Siapkan 2 Petrus 1. Ya, mudah-mudahan 2 Petrus 1. Oh, 2 Petrus 2, saya juga lupa. Bentar ya. Apa 1 Petrus? Let me see first. Nah. Oke, 1 Petrus 1 aja. 1 Petrus 1. Satu Petrus 1. Oh enggak, 1 Petrus 2, 24. Ya. 1 Petrus 2 ayat 22, 24. Ini kita sering pakai hanya yang terakhirnya aja. Kita nggak ngelihat awalnya. 1 Petrus 2, 24. Ia sendiri di atas kayu salib
memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, baru janji Tuhan digenapin. Anda ngelihat dulu apa yang dilakukan Yesus, baru janji Tuhan digenapi. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kamu. Yang datang bukan kesembuhan dulu. Yang datang ketika Anda menyadari dulu. Anda mulai fokus pada apa yang dilakukan anak domba Allah buat Anda. Ya kan? Di atas kayu salib, Yesus memikul dosa Anda. Sehingga Anda adalah orang benar. Supaya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa. Sehingga kita bukan lagi orang berdosa. Bisa melakukan salah nggak? Bisa. Tetapi bukan lagi orang berdosa. Orang benar yang meleset, yang menyimpang, yang nggak hidup untuk kebenaran. Tetapi Anda telah ditebus dari dosa supaya Anda hidup untuk kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Anda pertimbangkan kemuliaan Tuhan. Apakah memuliakan Tuhan kalau saya hidup gagal, kalah, sakit? Enggak kan? Dan ayat ini juga ada dikasih unjuk. Kesembuhan datang ketika janji Tuhan, fajar, kita sebut fajar, ya, itu datang sesudah Anda menyadari karya anak domba Allah. Balik ke PowerPoint. Thank you. Ya. Jadi Anda ngelihat di sini kesembuhan dikatakan di sini tadi ya, sorry nggak apa-apa. Oke, sorry. Pencet. Kita udah sampai yang kedua, ya. Oke, ini kedua ya. Jadi sebelum fajar, cahaya bintang timur itu datang sebelum fajar, ya kan? Anda tadi masih ingat ya, bintang timur itu muncul lebih dulu sebelum Anda ngelihat matahari. Jadi sebelum fajar itu, janji Tuhan datang, Anda harus ngelihat dulu cahaya bintang timur. Anda harus melihat dulu fokus karya Yesus itu apa buat Anda dan saya. Dia telah membenarkan Anda di atas kayu salib. Dia sudah menjadi dosa supaya Anda dan saya tidak lagi hidup dalam dosa dan jadi orang berdosa. Anda dan saya sudah dibenarkan. Kemudian juga di atas kayu salib dia katakan tetelestai, bukan hanya sudah selesai penebusan, tetapi dia sudah bayar harga yang dibutuhkan untuk setiap janji-janji Allah. Ya, makanya tadi kita bilang, Anda memberi bukan untuk diberkati, karena Yesuslah yang bayar berkat Anda. Perjanjian lama, iya. Tetapi perjanjian baru ketika Yesus mati di atas kayu, dia sudah bayar sempurna. Anda memberi karena sekarang itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau dibilang kemurahan, artinya ada berkat yang Tuhan sediakan. Kalau kita bilang, oh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, Anda yang mau terlibat dalam pelayanan, baik dalam memberi dan lain-lain, ada hal yang Tuhan sediakan. Saya nggak tahu apa, tetapi ada hal yang membuat Anda bisa bersuka cita. Anda bisa berkemenangan, Anda bisa ditambah kuat. Oke, ya? Amin, selesai? Nah, kita selesai. Lalu perhatikan, yang ketiga. Ya, tadi dikatakan, Petrus katakan, pesan Allah dikabarkan oleh para nabi. Tetapi dikatakan sebaiknya kalian memperhatikan pesan itu, sebab pesan itu seperti lampu yang bersinar di tempat gelap sampai fajar menyingsing, dan cahaya bintang timur bersinar di dalam hatimu. Dari nabi sampai ke bintang timur. Nabi-nabi sudah mati. Tetapi sekarang yang hidup di kalian dan saya adalah bintang timur itu. Nabi-nabi udah mati, saudara. Kalau kita ngomong tentang nabi, maka Anda sedang bicara firman yang kata orang. Tetapi ketika Anda bicara tentang Yesus, firman itu hidup di dalam saya. Anda harus baca firman itu suatu kehidupan. Anda harus menghidupi kehidupan Anda sebagai suatu perjalanan bersama dia. Yaitu Anda bukan dituntun dengan tulisan. Oh iya ya, ini ada nasihat nih, bagus nih di Amsal. Ya, jangan marah. Marah itu nggak mengerjakan sesuatu yang baik. Marah itu akan membawa kamu pada dosa.
Anda nggak dituntun dengan hanya sekedar peraturan. Anda ada Yesus. Kalau peraturan itu ditulis melalui nabi-nabi. Tetapi sekarang bintang timur itu bersinar. Kalau sesuatu bersinar, itu akan menghangatkan. Anda bayangkan dong di tepi laut. Malam-malam dingin, tiba-tiba ada mulai sinar, ada terang. Suasana mulai hangat. Kehidupan kita, ketika Anda melihat bahwa firman Tuhan sekedar peraturan, Anda sedang baca itu sebagai suatu hal yang diberikan oleh Nabi. Tetapi ketika Anda mulai melihat firman Tuhan itu hidup menuntun saya, Yesus memberi saya kemampuan untuk saya hidup benar. Yesus memberikan kemampuan saya untuk mengampuni. Yesus memberikan kemampuan buat saya. Yesus ada di hati saya untuk memberikan kemampuan untuk berhasil. Bukan mau berhasil, klaim firman Tuhan. Apa saja yang aku perbuat akan berhasil. Bukan. Anda mulai menghidupkan cahaya bintang timur itu mulai hidup di hati Anda, mulai bersinar. Dia menjadi pusat dari segala pengharapan kita. Dia menjadi pusat segala kegerakan kita, saudari. Kalau saya bisa mengampuni, karena Yesus di dalam saya beri kemampuan. Kalau saya bisa berhasil, karena Yesus memberikan saya kemampuan, hikmat, pertolongan, intervensi untuk berhasil. Kalau saya, keluarga saya, dipulihkan, diberkati, karena Yesus berjalan sama saya dan keluarga saya. Anda mulai singkatkan, mulai ngerti ya? Kalau Anda dengar, mulai ngerti, tangkap, buka, maka Roh Kudus akan ngomong lebih banyak lagi buat Anda dan saya. Karena yang kita ngomong ini umum, tetapi dia akan ngomong secara pribadi kepada Anda. Jadi yang kata lain adalah, hidupkan pribadi Yesus. Baik dalam janji, di dalam menghadapi masalah-masalah Anda, di dalam Anda, Tuhan, aku mau buat benar. Hidupkan Yesus. Dia sumber. Tuhan, aku mau mendidik anakku takut Tuhan. Hidupkan Yesus. Bukan sekedar Anda sekedar minta. Tuhan tolong dong anak saya supaya jadi beres. Tuhan tolong dong supaya usaha saya berhasil. Anda mulai menghidupkan. Hari lepas hari Anda hidup dengan Yesus yang hidup di hati Anda. Bintang timur itu bersinar. Maka janji Tuhan akan terjadi. Anda perlu keintiman. Anda butuh doa. Anda butuh apapun juga, tiap orang mungkin beda. Ada orang yang doa pagi, doa pagi enak, luar biasa kalau doa pagi dengar. Tapi ada orang bilang, Pak kalau saya doa datang pagi-pagi bangun, saya masih ngantuk Pak, nggak bisa doa. Nggak usah ikutin pengalaman orang. Anda hidup dengan Kristus yang hidup dengan Anda. Ya. Jadi biasakan untuk hidup dengan Yesus. Yesus kenal pribadi Anda yang terbaik buat Anda. Dia tahu caranya bagaimana bicara dengan Anda. Dia tahu. Anda nggak usah berusaha. Yang menjadi masalah adalah kita berusaha untuk mendengar suara Tuhan. Sedangkan firman Tuhan hanya bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi Anda itu domba. Tapi saya nggak dengar suara Tuhan, Pak. Bukan, jangan kebalikan. Anda tuh domba. Oleh sebab itu, Yesus yang di dalam Anda akan membuat Anda bisa mendengar. Caranya gimana? Caranya tiap orang beda-beda. Bisa beda-beda. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang, tapi kita juga suka kembangkan, minta sama Tuhan. Tuhan, selama Anda terus menghidupkan Yesus di hidup Anda sehari-hari, Anda pasti bisa. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itu pasti terjadi di hidup kita, Anda dan saya semua. Sehingga kita ke gereja bukan sekedar ke gereja, pulang nggak dapat apa-apa, tapi ke gereja saya mau kita semua ingat. Bagaimana ada 3 hal supaya ganda gampang. Saya bantu loh. Kenapa dibalik? Kenapa dibalik? Karena huruf pertamanya F, huruf keduanya G, huruf ketiganya H. Anda gampang ingat. Fokus pada karya Allah. Gemakan firman. G-nya. H-nya hidupi pribadi Yesus. Di dalam keseharian kita. Ingat kan? Jadi ketika Anda pulang ke rumah, F, G, H. F apa ya? G apa ya? H apa? Lebih gampang. Benar? Dan juga lebih gampang lagi. Sekarang, tadi 1 Petrus. Ya, yang kita baca. 1
2 Petrus 1 ayat 19. Ini versi RM. Ya, bukan versi yang Message, MSG, TB, apa, RM. Ya, pesan firman Tuhan lebih kuat dari pengalaman. Bahkan jika belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada orang yang terjadi. Anda belum ngalamin. Anda belum pernah ngalamin. Jadi artinya belum gitu ya. Gemakan terus janji Tuhan di tengah kegelapan hidup hingga janji itu terjadi. Jangan stop. Fokus pada karya kemenangan anak domba Allah dan hiduplah bersama pribadi Yesus sebagai pribadi yang nyata, intim denganmu. Di setiap momen, setiap keadaan, ketika Anda sedih, ketika Anda hancur hati, ketika Anda sedang bergumul berat, ketika Anda marah, emosi, ketika Anda kecewa, ketika Anda gentar, khawatir, takut, sadar, bintang timur itu ada di dalam hati kita. Di dalam kita. Namanya hati artinya kehidupan kita. Saudara. Amin. Jadi, saya nggak susah-susah sekarang. Kalau ada orang datang sama saya, punya masalah, konseling, saya hanya bilang 2 hal aja. Selesai. Dan 2 hal ini berdasarkan ini. Ya. 2 hal yang pertama, fokus kepada karya Kristus dan gemakan firman, itu buat saya adalah bicara segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita gemakan firman Tuhan, ketika kita fokus pada karya Yesus, maka akan mendatangkan kebaikan ataupun tujuan Allah. Mungkin kita belum ngerti, tapi gemakan terus. Wah, Pak, ini keadaan berat. Ini keadaan susah, saya sangat disakitin, saya dikhianatin, saya apalagi, macam-macam. Terus yang katakan, Pak, ini saya buat kesalahan. Ketika Anda gemakan firman, ketika Anda mulai fokus pada janji Allah, maka Tuhan sanggup membawa, mendatangkan kebaikan pada tujuannya. Ayub katakan begini, saudara, ya. Ataupun firman Tuhan dalam Kejadian katakan begini, iblis mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya, mendatangkan kebaikan buat kita. Banyak kejadian dari kita adalah datang dari iblis, walaupun melalui orang, melalui keadaan. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, maka Tuhan bisa ubah. Apa yang dirancangkan iblis membawa kebaikan. Itu terjadi pada Yusuf. Ayub katakan begini, saudara. Ya, sesudah dia dipulihkan, dia mulai mengerti bahwa Ayub 42 katakan, aku tahu Allah itu maha kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Tetapi dia kemudian ada kekomanya. Dan tidak ada rancangannya yang gagal. Rancangan dia nggak akan gagal atas hidup Anda walaupun orang lain keadaan mau merusak, iblis mau merusak. Bahkan kita sendiri pun. Ketika kita datang, ingat dalam peristiwa soal ada anak yang lahir buta. Orang pada sibukin ini dosa siapa? Tapi Yesus ketika datang kepada Yesus, Anda bawa kepada Yesus, itu bukan tentang dosa siapa, bukan tentang dosa orang tua atau dosa anak itu, bukan tentang dosa Anda ataupun perbuatan orang lain, tetapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan memberikan tujuan yang baru dalam situasi yang kacau. Anda mungkin dalam situasi yang kacau saat ini, tetapi ketika Anda datang ke Tuhan, Anda mulai gemakan firman, Anda mulai melihat pada karya Yesus, maka Tuhan akan memberikan tujuan yang baru kepada kekacauan hidup Anda dan saya. Mungkin Anda sekarang oke-oke aja, tapi suatu saat ketika Anda ada di dalam lembah yang gelap, Anda ingat FGH. Ya, Allahku dahsyat. Lalu ketika saya tadi bilang ada 2, ketika orang datang ke saya dengan masalah, konseling gampang. Tenang, iblis yang bikin gitu. Pak, tapi itu karena saya yang berbuat salah. Karena kamu dengerin iblis, jadi kamu berbuat salah. Saya nggak menyangkal kamu berbuat salah. Tetapi kamu datang ke Tuhan, maka dia akan bikin semua jadi baik. Dia akan berikan tujuan yang baru, saudara. Ya. Lalu ketika Anda yang kedua, ketika Anda ya berbuat kesalahan, lalu ada orang melukai Anda, bukan salah Anda, keadaan yang nggak enak, kadang banyak sekali ya. Tetapi ketika Anda menghidupkan pribadi Yesus, maka Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik. 2 hal yang saya ngomong kalau orang konseling sekarang simpel aja. Kamu bawa ke Tuhan, maka Tuhan bisa bikin jadi baik. Yang kedua, kamu jadi pribadi yang lebih baik aja. Itu bagian kita. Bagian pertama Tuhan. Bagian kedua, kerjasama kita. Karena masalah harus membuat kita jadi lebih baik. Jangan bikin kita down.
Jangan bikin kita jatuh. Jangan bikin kita uring-uringan. Mungkin sesaat iya, tapi jangan izinkan itu berlarut-larut. Kekecewaan, luka, emosi, kadang itu bagian dari kehidupan manusia. Tapi jangan biarkan itu larut. Anda mulai hidupkan pribadi Yesus dan mulai lewat masalah ini batu pijakan untuk saya jadi pribadi yang lebih baik. Kalau Anda pernah berbuat salah, mulailah ini jadi momen supaya saya mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Simple. Nggak usah dibikin susah kan? Amin, saudari. Dan itulah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Anda pulang puas? Hatinya berkobar-kobar, walaupun masalahnya mungkin banyak, dan ke depan mungkin juga Anda akan berjalan di dalam suatu ketidakpastian, tetapi Yesus ada, firman-Nya ada. Anda ingat gemakan janjinya. Anda fokus pada karya Yesus. Anda mulai hidup bersama pribadi Yesus. Simple aja. Itu firman dari orang yang pernah mengalami. Boleh saya minta pemusik? Nggak panjang-panjang ya. Yuk saya undang bangkit berdiri. Lagu yang terakhir, saya undang kita bangkit berdiri, kita respon. Anda nikmati ada Tuhan bersama Anda. Ingat ya, jadi apapun yang Anda lalui, hidupi pribadi Tuhan. Lalu minta Tuhan untuk mulai. Tuhan berikan janjimu untuk pergumulan saya. Lalu mulai ngelihat Tuhan ini.